Jadi slide yang saya buat ya tentunya tidak akan lepas daripada strategi meningkatkan produktivitas hasil pertanian perkebunan dengan menggunakan sarana produksi pertanian base farming. Karena secara prinsip apa yang dikerjakan, apa yang dibudidayakan oleh para petani, ujung-ujungnya mereka menginginkan adanya peningkatan produktivitas hasil pertanian dan perkebunan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Nah ini alhamdulillah Bapak Ibu semua, kita akan membahas materi tentang eh, produk pengendali hama penyakit tanaman berbasis mikroorganisme atau agen hayati, ya, yang tentunya bisa meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perkebunan. Nah, cuma kita harus mengenal dulu di PTBS ini sebutnya ada produk apa saja. Nah, harus saya tampilkan dulu ya. Nah, Bapak Ibu semua yang baru bergabung di PTBS atau yang baru mendapatkan link Zoom training ini, ya boleh kenalan dulu ya. Alhamdulillah saya di PTBS ini sudah masuk tahun ke-6 mendampingi Bapak Ibu semua di acara program Zoom training produk pertanian base farming. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih diberikan kepercayaan ya untuk menjalankan tugas yaitu mendampingi Bapak Ibu semua untuk terus bagaimana caranya kita bisa meningkatkan hasil produktivitas pertanian dan perkebunan bagi para petani di setiap daerah. Nah, untuk itu Bapak Ibu semua, edifikasi saya dari dulu tidak berubah sebagai praktisi pertanian terpadu karena bidang kuliah saya di bidang itu, kemudian konsultan produk pertanian base corporation. Ya, ketika adanya diversifikasi produk base farming yang tadinya terkenal sebagai konsultan eco farming karena produknya cuma satu, sekarang sudah ada 9 varian produk. Nah, 9 varian produk tersebut, Bapak dan Ibu semua harus menguasai keilmuan tersebut ya. Kalau kita lihat di sini, eh, produk pertanian yang ada di PTBS ini ya, itu semuanya sudah ada 9 varian produk. Nah, ini 9 varian produk ya. Nah, ke-9 varian produk tersebut masing-masing punya keunggulan ya. Masing-masing punya keunggulan tersendiri ya. Kemudian di sini pun sama. Apa namanya? Ada yang bersifat nutrisi, ya, ada yang bersifat nutrisi dengan zat pengatur tumbuh, ada juga pengendalian penyakit tanaman. Nah, semuanya totalnya sudah ada 9 varian produk. Mulai dari eco farming original, eco farming premium, base farm solaris, fotosintesa, pasgrow, seagrow, pambes, yang terbaru ada agrosawit dan ekosida. Nah, dari ke-9 varian produk ini, mulai kita kenalkan dulu ya. Nah, di PTBS ada yang namanya salah satu produk sebagai pionir atau sebagai perintis pupuk yang ada di PTBS yaitu eco farming. Nah, produk eco farming ini di PTBS ada 3 varian produk, mulai dari eco farming original, eco farming premium, dan eco farming fotosintesa. Itu semuanya menggunakan brand eco farming. Nah, artinya kalau kita terjemahkan, apa sih definisi eco farming? Eco farming itu adalah berbicara tentang eco, berarti berbicara tentang lingkungan, keramahan lingkungan. Farming adalah aktivitas untuk memenuhi ataupun untuk memproduksi berbagai komoditas pertanian untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Jadi upaya-upaya untuk menyediakan pangan aktual untuk kebutuhan masyarakat luas dengan mengedepankan konsep keramahan lingkungan itulah definisi eco farming. Ya. Nah, dari 3 varian produk ini, ya, Bapak dan Ibu semua jangan pernah sekali-kali mencampurkan produk eco farming baik original, premium, dan fotosintesa dengan racun kimia sintetis yang ada di luar PTBS. Kenapa? Karena sebagian besar kalau pupuk organik itu dia mengandung yang namanya bakteri dan cendawan, pengurai bahan organik, pelarut fosfat, ya, kemudian apa pengikat ataupun penambat nitrogen, ya, dan lain-lainnya. Maka paling tidak boleh produk base farming ini diaplikasikan bersama dengan racun kimia sintetis. Nah, kita mengenal eco farming original. Kemudian ada eco farming premium. Kemudian ada eco farming fotosintesa. Nah, ini masing-masing punya keunggulan dan punya manfaat tersendiri. Nah, karena di produk base farming ini ada 9 varian produk, masing-masing punya SOP tersendiri. Nah, dari tim usul base farming, supaya para mitra ini betul-betul bisa meningkatkan hasil ketika mendampingi para petani, bisa meningkatkan hasil produktivitas pertanian dan perkebunan, maka saya rekomendasikan nanti dibagi 2 SOP, standar operasi prosedur. Ya, tapi sekarang kita sesinya perkenalan produk dulu ya. Tadi ada eco farming original, eco farming premium, dan eco farming fotosintesa. Nah, ini semuanya masing-masing tentunya membutuhkan air, ya, membutuhkan air untuk pengaplikasiannya. Kalau eco farming original, ya ini
Diaplikasikannya bisa di masa pratanam, ya sebelum tanaman itu ditanam, sebutnya masa pratanam. H-3 boleh, H-1 pun boleh, semuanya disesuaikan dengan kondisi. Kemudian produk ini pun nanti ada yang diaplikasikan langsung ke tanaman, ya. Masing-masing itu punya cara tersendiri. Nah, yang diaplikasikan ke tanaman inilah ya dosisnya. Kalau cara mudahnya supaya disesuaikan dengan luas kebutuhan lahan, jadi tidak semua harus dilarutkan. Mulai dari eco farming original, untuk kelahannya kita potong saja. Yang satu tub ini dibagi dua, kemasukkan dalam 1 liter air, kocok seorang mungkin, masukkan dalam tangki 15-17 liter air, semprotkan untuk luasan 1000 meter persegi. Beres. Kalau aplikasi tunggal ya. Kalau aplikasi ke tanaman bagaimana? Kita potong lagi menggunakan cutter steril, satu tub dibagi 10 bagian saja, atau 3 gram, kemudian larut dalam 1 liter air, kocok seorang bagian dalam tangki 15-17 liter air, semprotkan aplikasikan ke daun jam fotosintesis. Tentunya dari jam 6 sampai jam 10 pagi ya. Nah itu. Nah, bagaimana dengan eco farming premium? Nah, eco farming premium sebetulnya bisa dilarutkan dulu ya, karena memang kadar airnya lebih rendah 11, sekian persen ya. Kalau yang tadi eco farming original masih cukup lembab 15,42%. Nah, maka di sini eco farming premium atau eco farming original yang penting kita tahu cara aplikasinya ya. Rata-rata sebagian besar untuk ke tanah itu di 4 sampai 6 tub. Nah, kenapa kita berikan 6 tub per hektar? Karena 6 tub itu untuk mengatasi berbagai permasalahan residu kimia sintetis ya, kemudian bahan-bahan yang tidak bisa terurai dalam tanah. Nah, dengan aplikasi eco farming inilah nanti ke depannya residu-residu kimia sintetis tersebut bisa terurai. Nah, begitu pula eco farming fotosintesa. Nah, ini pun sama harus ada air. Nah, rekomendasi dari tim produsen ini satu saset 50 gram ini bisa dilarutkan di dalam 5 tangki ya. Kalau saya kalau ingin hasilnya bagus saya buat 3 tangki. Nah, bagaimana dengan efisiensi biayanya? Tetap masih ada efisien. Makanya nanti kita akan lihat ya. Kemudian di PT Best pun ada juga produk Seagrow. Nah, Seagrow ini salah satu varian produk yang memang jangkauannya cukup luas. Bisa untuk kelapa sawit, bisa untuk tanaman keras berbuah tanah lainnya, juga untuk tanaman semusim. Jadi untuk padi jagung pun ini bisa. Nah, dosisnya bagaimana? Dosisnya paling gampang. Kita ambil 4-5 sendok makan, larut dalam 1 liter air, masukkan dalam tangki 17 liter air, aplikasikan ke daun. Karena aplikasi pupuk itu bisa ditanam, bisa dikocor, ya, dilarutkan air, kemudian disiramkan, bisa ditanam, dan juga bisa disemprot ke daun. Nah, ini produk Seagrow, ya. Nah, di Seagrow ini ada teknologi slow release, makanya aplikasi ke sawit tanpa harus disiram pun tidak ada masalah. Karena kalau ada pertanyaan, Pak, produk best farming yang cocok untuk kelapa sawit yang mana? Saya pasti merekomendasikan yang pertama Pambes, yang kedua Seagrow, yang ketiga Agro Sawit. Nah, bagaimana dengan eco farming, Pak, fotosintesis dan lain? Selama di sana misalkan sudah tidak terdapat air, maka saya rekomendasikan produk inilah yang cocok. Tapi kalau misalkan di kawasan tersebut ada air, kemudian petani atau pemilik kebun sawitnya tidak ada masalah, ya silakan aplikasikan yang tadi. Cuman kalau secara pengedukasian, saya merekomendasikan kalau pengaplikasian produk best farming untuk sawit itu saya khususkan pertama Pambes, yang kedua Seagrow, yang ketiga Agro Sawit. Bagaimana dengan BSR, Pak? BSR bisa, cuma harus dikombinasi dengan Pasgrow atau fotosintesa, berarti harus ada air lagi. Nah, kalau ini tidak usah ada air ya. Ini pengenalan saja dulu ya. Kemudian Pasgrow. Nah, Pasgrow ini salah satu juga produk pertanian PTBS yang memiliki kandungan kalium yang cukup tinggi. 34,92%, yaitu untuk mempertahankan bunga dan buah supaya tidak cepat rontok. Nah, ini produk Pasgrow ini, kalau dilihat gambarnya ini jangkauannya cukup luas juga, baik tanaman pangan, palawija, horti, perkebunan dan kehutanan ya. Kemudian Best Palm Solaris. Nah, Best Palm Solaris ini ya, yang sering saya edukasi, justru Best Palm ini sekarang bisa diaplikasikan khusus untuk tanaman semusim berumur pendek. Bisa ke tanaman jagung, bisa ke tanaman padi ya. Yang tidak direkomendasikan yaitu diaplikasikan ke tanaman hortikultura berupa sayuran berupa daun ya. Sudah saya aplikasikan, ternyata kalau diaplikasikan ke sayuran berupa daun ya, berupa kangkung, bayam, sawi, itu daunnya jadi tebal-tebal ya, kurang menarik. Ya, kalau secara nutrisi bagus, cuma kalau petaninya ada keterikatan dengan apa namanya? Dengan tengkulak, itu bisa ditolak karena terlalu subur, terlalu tebal ya. Makanya produk-produk yang mengandung fosfor dan kalium tinggi itu tidak direkomendasikan untuk sayuran berupa daun ya. Jadi apa Pak yang direkomendasikan untuk sayur-sayuran daun gitu ya, seperti tembakau ya. Tembakau maksudnya tanaman perkebunan tapi yang dipanennya daun. Kemudian sawi
kemudian kangkung bayam, nah itu bisa aplikasi kombinasi antara eco farming dengan fotosintesa. Yang soft-soft saja itu hasilnya pun dahsyat sama ya. Kemudian ada lagi produk pambes. Nah, produk pambes ini dikhususkan untuk famili palmae, palem-paleman ya. Bisa untuk kelapa sawit, jambe, kemudian ada lagi kurma ya dan kelapa-kelapa yang ada di pesisir pantai atau di mana saja. Yang jelas ini family palmae bisa menggunakan produk pambes ya. Nah, kemudian ada lagi kita mengenal produk agrosawit. Nah, agrosawit ini banyak pertanyaan. Pak, bisa nggak ini diaplikasikan untuk tanaman padi, untuk tanaman A, B, C di luar daripada sawit dan tanaman khas perbuatan lainnya? Saya sarankan karena di PTBS ini produknya banyak, jadi agrosawit ini kita batasi khusus hanya untuk tanaman kelapa sawit, komoditas kelapa sawit ya, dan tanaman keras berbuah tahunan lainnya. Jadi kalau untuk menyasar ke tanaman semusim, saya sarankan pakai produk yang lainnya ya. Makanya kita imbangi nih karena di PTBS ini ada 9 varian produk. Nah, kemudian agrosawit ini bisa nggak Pak untuk kopi? Bisa. Dosisnya 1 sendok makan saja cukup per tanaman atau per pohon. Nah, kopi itu 1 hektar ada 1.000 sampai 1.500 pohon ya per luas 1 hektar. Kemudian kita bisa mengaplikasikan ini semua ya. Nah, kemudian di sini ada lagi produk ya, Bapak Ibu semua, produk yang berikutnya. Jadi tadi sudah ada 7, 8 ya, 8 varian produk ya. Nah, sekarang yang ke-9. Nah, produk yang ke-9 ini adalah produk ekosida. Nah, yang akan kita bahas adalah produk pengelihan penyakit tanaman berbasis mikroorganisme ekosida ya. Ada waktu sekitar 30 menit ke depan, yang penting penyampaiannya mudah dipahami dulu ya. Nah, karena memang materi yang akan diberikan pada kesempatan malam ini adalah materi pengelihan penyakit tanaman. Jadi sama pentingnya dengan pemupukan. Nah, Bapak Ibu semua, alhamdulillah tepat ya. Grand launching oleh Owner Base Corporation Pak Haji Febrian Agung, produk ini di launching di Grand Success Seminar di Pontianak, Kalimantan Barat. Hari Minggu tanggal 15 Juni 2025. Kemudian 2 hari berikutnya, alhamdulillah sudah tersedia di sistem PTBS. Jadi sampai sekarang produk tersebut sudah bisa diakses dan sudah bisa diorder di sistem PTBS. Nah, mengenal tentang ekosida, produk ekosida yang ini beda dengan ekosida yang mungkin Bapak Ibu semua pernah mengenal sebelumnya. Kalau produk ekosida yang sekarang yang sudah berizin ataupun yang ada izin dari Kementerian Pertaniannya, ini adalah pengendali hama dan penyakit tanaman yang berbasis mikroorganisme atau yang disebut dengan agen hayati. Karena pengendali hama dan penyakit tanaman itu ya ada yang bersifat kimia sintetis yang disebut dengan pestisida ya, ada bakterisida, ada fungisida ya, ada insektisida, ada moluskisida, itu adalah yang berbahan aktifnya kimia sintetis disebut pestisida. Nah, kalau ini adalah bahan aktifnya adalah agen hayati. Ya, agen hayati itu adalah agen hidup dari kategori cendawan dan bakteri. Kemudian yang ketiga ada lagi bahan organik yang diekstrak yang disebut dengan pestisida nabati. Nah, jadi ekosida ini bisa disebut juga pestisida alami ya, atau disebut dengan agen hayati juga. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu semua, produk ekosida inilah yang alhamdulillah ya kita menanti-nanti dari awal adanya eco farming itu, karena adanya eco farming tanpa diperkuat dengan pengendali hama penyakit tanaman berbasis mikroorganisme atau dicampur dengan racun kimia sintetis itu menjadi kekhawatiran tersendiri. Khawatir bakterinya bisa mati, khawatir residu kimia sintetis yang tersimpan di dalam komoditas hasil pertanian yang dipandang oleh para petani. Nah, alhamdulillah, qadarullah, setelah kita menunggu sekitar 3 atau 4 tahun ini, PTB sudah punya produk yang sudah berizin edar Kementerian Pertanian, yaitu produk ekosida. Nah, kalau kita lihat di sini ya, produk ekosida ini, Bapak Ibu semua, tampilannya seperti ini. Nah, cuman yang ditampilkannya, jadi pertama ya, di sini lebih cenderungnya ke pengendali penyakit tanaman sesuai izin edar yang diberikan. Nah, ternyata kalau kita buka riwayat pengendali hama penyakit tanaman sebelumnya, sampai sekarang izinnya belum diberikan. Kenapa? Karena memang di situ ada 8 kandungan bakteri dan cendawan, sehingga sampai sekarang tidak diberikan. Nah, tapi alhamdulillah produk ekosida ini yang dicantumkan hanya satu ya bahan aktifnya berupa Trichoderma hergianum. Apa itu Trichoderma hergianum atau
Apa sih trichoderma? Nanti akan kita bahas. Nah, ini tampilan depan dan belakang yang sudah produk ini sudah di launching dan tersedia di kantor pusat dan regional yang ada di seluruh Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu semua, untuk memperkuat brandingnya Best Farming, maka produk ini wajib diaplikasikan ya tadi dari bab pengendalian hama penyakit tanamannya, dan saya sarankan jangan membeli pestisida kimia sintetis yang dari luar kemudian dicampur dengan produk Best Farming. Karena sebagian besar produk Best Farming ini berbahan dasarnya ada juga bahan aktif juga mikroorganisme di dalamnya. Ya, ini tampilan seperti ini. Kemudian secara legalitas, jadi produk ini ya kalau kita lihat ya Bapak Ibu semua, eh, materi tentang ini ya kan saya bahas, saya ini kan dulu ya. Nah ini secara legalitas ya, secara legalitas. Jadi produk ini diproduksi ya, ada produsennya Cevena Agros, kemudian distributor tunggalnya adalah PT BES. Dan alhamdulillah produk ini sudah diuji di berbagai tempat sentra hortikultura di Jawa Barat dan hasilnya sangat luar biasa. Ya. Jadi izin edarnya sudah ada, nomor pendaftaran sudah ada, jadi Bapak dan Ibu semua tidak usah khawatir lagi. Dan sudah saatnya kita panen duit, panen uang, panen cuan gitu kan. Karena apa? Karena produk pengendalian penyakit tanaman berbasis atau pengendalian penyakit tanaman yang ramah lingkungan itu paling mudah dalam mempromosikan kepada para petani. Sentuh saja hatinya, nuraninya, kemudian kita berikan juga testimoninya, kemudian kenalkan produknya, cara aplikasinya, kinerja produknya, kemudian hitung juga dari biayanya, baru dihajar closing. Nah, makanya produk ini paling gampang dalam pengenalannya, cara memperkenalkannya paling mudah ya. Nah, cuman sebelum masuk ke materi inti, Bapak Ibu semua, saya akan bercerita dulu tentang apa sih itu hama, apa sih itu penyakit gitu ya. Supaya Bapak Ibu semua pun yang backgroundnya sebagian besar mitra PTBS itu bukan dari kalangan pertanian ya. Nah, supaya bisa terbuka juga. Makanya di sini saya akan menampilkan dulu ya tentang materi ya, definisi hama dulu ya. Nah, Bapak Ibu semua, jadi Allah menciptakan semua itu berpasang-pasangan. Termasuk ada hama, ada predator atau musuh alami. Ada bakteri patogen, ada bakteri antagonis. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, cuman ketika kekayaan, ternyata lawannya bukan kemiskinan. Dalam Al-Quran ya, atau dalam hadis yang sering disampaikan, ternyata kecukupan. Nah, berhubungan dengan ini, jadi Bapak dan Ibu semua harus mengenal itu apa itu hama. Jadi hama itu adalah organisme yang mengganggu dan menyerang apapun dari suatu yang dibudidayakan manusia, sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang menimbulkan kerugian secara nilai ekonomis. Jadi setiap ada organisme yang menghambat ataupun yang mengganggu ya budidaya aktivitas budidaya yang dilakukan oleh para petani, kemudian ada nilai secara ekonomis, itulah kategori hama. Nah, kemudian hama ini ya ada dari golongan yang disebut dengan mamalia. Nah, kalau mamalia itu seperti tikus, monyet, babi hutan, ya. Nah, kalau itu caranya bukan lagi menggunakan agen hayati ekosida ini, ya, tapi itu harus menggunakan trapping atau trap, ya, untuk dijerat. Nah, kemudian ada lagi kategori dari serangga insekta pun itu hama juga, ya. Nah, ada ulat, ada wereng, ada belalang, ya. Nah, kemudian ada lagi di perikanan, ada ikan predator, kemudian ada burung, ya, pipit, bango yang memang mengganggu aktivitas yang dibudidayakan oleh para petani, kemudian menimbulkan kerugian secara nilai ekonomis, itulah yang disebut dengan hama. Jadi organismenya makroskopis, terlihat, ya, terlihat ada bekas gigitannya, ada ada organismenya tadi kelihatan ya. Nah, itulah kategori hama. Berbeda nanti dengan penyakit ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu semua, hama ini yang kita bahas adalah kategori serangga. Pak, bagaimana ke ilmu tentang mengendalikan tikus, kemudian kera dan babi hutan di daerah-daerah yang dekat dengan pegunungan? Itu beda lagi materi ya. Makanya hama-hama seperti itu harus di-trap. Ya, harus menggunakan jerat ya, kemudian itu efektif ya. Itu ilmunya berbeda lagi. Tapi yang kita sampaikan sekarang adalah
kita membahas tentang pengendalian penyakit tanaman berbasis mikroorganisme khusus untuk insekta dan bakteri serta cendawan patogen itu ya yang paling utama. Jadi kita tidak menyinggung dulu masalah hewan mamalia ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini Bapak semua, serangga atau insekta ini ya definisinya adalah binatang beruas. Ya, ruasnya itu ada kepala, ada toraks dan ada abdomen. Ya, ada tiga ya. Kepala, dada dan abdomen ada tiga. Ya, ada tiga bagian. Itu yang disebut dengan serangga. Kemudian serangga itu memiliki spesifikasi bertungkai 6 atau sebetulnya heksapoda. Nah, bertungkai 6 itu berarti tiga pasang, ya. Berarti ada tiga, ya ada tiga pasang. Nah, kemudian di sini, Bapak Ibu semua, kajian tentang kehidupan serangga itu disebutnya entomologi ilmunya. Kemudian kelas insekta itu dibagi ada 29 ordo. 29 ordo itu apa? 29 kerajaan kecil. Jadi ada kerajaan diphthera lalat, makanya ada penyakit yang disebabkan oleh lalat, karena namanya difteri ya. Ada lagi coleoptera, kumbang-kumbangan, ada kumbang tanduk ya, kumbang oteng-oteng, kemudian kumbang apalagi yang bersifat ya bisa merusak ya fase apa namanya eh, bagian daripada serangga dewasa itu bisa merusak, apalagi bagian larvanya juga ya. Kemudian ada lagi Hymenoptera adalah semut dan lebah. Nah, lebah ini bukan kategori hama ya. Kemudian Lepidoptera, kupu-kupu dan ngengat. Jadi di total ini semuanya ada 29 kerajaan kecil. Ada lagi Tisanoptera ya, kemudian apa Odonata itu banyak. Itu namanya ordo kerajaan kecil. Bangsa belalang, bangsa itu beda-beda semua ya. Nah, kemudian ada Apterygota, itu serangga yang tidak bersayap, ada 4 ordo. Ada 4 kerajaan kecil dan Pterygota yang serangga yang bersayap itu ada 25 ordo. Jadi sebagian besar serangga itu bersayap ya, ada 25 kerajaan kecil. Dari 29 ordo ini ternyata ada 800.000 spesies, bayangkan. Ya, 800.000 spesies itu Allah ciptakan ini untuk apa? Ya, semuanya tergantung paradigma kita memandangnya. Ya, dengan adanya hama ini banyak orang-orang yang sudah kaya. Mereka membuat pestisida, membuat pengendali dari apa saja gitu kan. Nah, itu sisi sisi lainnya. Nah, bagaimana dengan keterlibatannya di dunia pertanian? Nah, makanya kita kenalin dulu nih. Dari 800.000 spesies atau 29 ordo tadi, ada 800.000 spesies, ada 800.000 jenis serangga. Itu ditemukan ada yang namanya Odonata. Odonata itu bangsa capung. Nah, capung itu kalau bahasa Sundanya itu papatong ya. Nah, papatong itu sahabat petani. Nah, kenapa disebut sahabat petani? Karena setiap saat selalu menemani petani di sawah. Bukan. Karena capung ini memiliki kemampuan jiwa predator yang sangat luar biasa, pemangsa. Jadi hama-hama yang ada di sawah, yang ada dimanapun saja, ketika diterbang itu bisa dihajar oleh capung. Makanya capung ini adalah bukan kategori hama, tapi kategori predator atau musuh alami. Nah, yang paling apes, kalau kita menggunakan racun kimia sintetis, mana hama, mana predator atau mana musuh alam itu ikut mati semua. Makanya jadi ketidakseimbangan ekosistem yang menyebabkan ledakan hama di mana-mana. Nah, ini ada Odonata, bangsa capung ada 5.000 spesies. Kemudian Orthoptera. Nah, Orthoptera ini berhubungan dengan bangsa belalang. Nah, belalang itu kategorinya hama sudah. Ada 20.000 jenis spesies. Kemudian Lepidoptera ini adalah kupu-kupu dan ngengat. Apa bedanya kupu-kupu dan ngengat? Kalau kupu-kupu sayapnya indah, kalau ngengat warnanya cuma satu ya, ada yang abu, ada yang coklat gitu ya. Itu namanya ngengat. Ya. Tapi kalau kita simpulkan, nah Lepidoptera ini paling berbahaya di dunia pertanian ya, terutama kategori ngengat ya. Itu yang berbahaya itu di fase larvanya. Nanti kita bahas apa itu metamorfosis ya. Kemudian di situ ada 170.000 spesies. Ada lagi Diptera. Nah, Diptera ini ada hubungannya dengan apa? Yaitu dengan lalat dan kerabatnya. Ada lalat buah, Bactocera spesies, ada lalat apalagi lalat-lalat yang menyebabkan kotor apa yang hinggap di kotoran dan lain-lain. Itu semuanya ada 120.000 spesies. Kemudian Hemiptera ini kepik-kepikan, ada walang sangit. Kalau kata orang Jawa ada bolong kotono itu apa namanya? Kepik ya yang bau. Kalau ini, nah itu tipenya menusuk menghisap. Nah itu hampir sama dengan nyamuk. Jadi kalau Bapak Ibu semua punya anak kecil, jangan sekali-kali mengajarkan digigit nyamuk. Memang nyamuk punya gigi gitu kan. Nah itu kategorinya adalah menusuk menghisap. Setelah ditusuk kemudian baru dihisap darah. Nah itu sama dengan kepik. Hemiptera ada 20
82.000 spesies. Kemudian Coleoptera ini kumbang-kumbangan. Nah, di kelapa sawit ada kumbang tanduk ya, imagonya serangga dewasanya pun menyerang daun kelapa sawit, larvanya pun menyerang akar. Nah, ini Coleoptera ini banyak ya petani yang stres, terutama petani kebun sawit yang jumlahnya cukup banyak ya, 360.000 jenis kumbang-kumbangan. Ada kumbang tanduk ya, yang badannya besar-besar tebal-tebal ya, keras gitu ya. Ada lagi Hymenoptera adalah semut dan lebah. Nah, ini Hymenoptera ini bukan kategori hama ya, terutama lebah. Dan semut juga sebetulnya bukan kategori hama. Cuman adanya simbiosis mutualisme dengan munjelaga yang menghasilkan rasa manis, kemudian semut me, ngumpul di situ, kemudian menghasilkanlah warna hitam, yang jelaga hitam yang menyebabkan stomata ataupun mulut daun tertutup. Nah, itu secara tidak langsung seperti itu ya. Kemudian Thysanoptera ada thrips. Nah, thrips ini yang menyebabkan pohon ataupun tanaman cabai itu menjadi keriting atau berwarna kuning ya. Nah, itu gara-gara Thysanoptera thrips. Nah, ini baru 8 yang saya ceritakan. Ada lagi berarti 21 jenis lagi ordo ya, yang memang sudah ditemukan oleh para ahli, tapi minimal harus mengenal dulu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, Bapak Ibu semua, yang namanya Ordo Lepidoptera tadi sudah saya sampaikan, ada yang namanya eh, apa namanya? Binatangnya itu namanya adalah kupu-kupu dan ngengat. Nah, kupu-kupu dan ngengat adalah salah satu insekta, serangga atau ordo Lepidoptera tadi yang mengalami metamorfosis sempurna. Jadi metamorfosis ini ada 4 kali perubahan bentuk, mulai dari telur, ulat, kepompong, kemudian kepompong pun nanti akan menjadi serangga muda disebut nimfa, baru jadi kupu-kupu. Ya, ini disebut metamorfosis. Nah, yang menjadi permasalahan ordo Lepidoptera ini di fase imago atau serangga dewasanya dia tidak bermasalah. Yang bermasalah di mana? Yaitu di masa ulat atau larva. Makanya dia ada yang menggerek batang, ada yang yang menggorok pohon durian, menggorok buah gitu kan. Setelah kenyang baru dia puasa ya menjadi kepompong atau pupa. Nah, ini kehidupan yang namanya salah satu contoh ordo Lepidoptera yang mengalami metamorfosis sempurna. Ya, kemudian di sini ada lagi, ini ragam-ragam serangga. Ya, tadi sudah saya sampaikan ada Odonata, Coleoptera atau kumbang, ada Diptera, ada Thysanoptera. Ya, nah ini banyak semua, banyak ya ragam-ragam jenis hama ya yang bisa mengganggu ya, membayang-bayangi apa yang dilakukan oleh para petani. Nah, seperti itu ya. Nah, ini mohon dibantu dulu, jangan ikut di touch screen dulu ya, supaya saya fokus. Oke. Nah, kemudian di sini ada lagi, ini salah satu. Jadi kalau padi, komoditas padi yang sudah terserang yang namanya Ordo Lepidoptera, nah ini namanya Scirpopaga incertulas ataupun penggerek batang ya. Nah, penggerek batang ini Scirpopaga irotata pun sama ya. Ini kategori Ordo Lepidoptera yang kalau sudah menyerang komoditas tanaman padi, sudah gagal panen di atas 80%. Nah, maka di sini kalau Bapak dan Ibu semua melihat, di sini Ordo Lepidoptera tersebut mengalami 4 metamorfosis atau perubahan bentuk yang disebut metamorfosis. Terutama nih, kalau kita melihat ketika kita di sawah, di lahan padi, ada yang namanya gundukan seperti kapas. Nah, itu namanya telurnya sudah disimpan. Dan siapa yang menyuruh ketika menetas si larva itu, dia akan menggerek batang dan akhirnya tanaman menjadi menguning seperti ini, ya, mati ya. Kemudian setelah itu menggerek, nutrisi terputus, kemudian kenyang, baru jadi pupa. Nah, pupa itu sebutnya kepompong. Nah, baru jadi serangga dewasa. Nah, Ordo Lepidoptera ini dia tidak berbahaya fase ininya ya, serangga dewasanya. Tapi kalau fase larvanya bisa menggagalkan panen ya di berbagai sentra-sentra padi nasional. Di Kerawang pun yang ditakuti ya ini, ya. Jadi kalau sudah diserang penggerek batang seperti ini, ya udah gagal panen. Mau pakai puradan, kayak mau pakai sudah tidak ngaruh gitu kan? Karena memang penggunaan pestisida yang diaplikasikan terus-menerus itu bukannya bukannya bisa terkendali, tapi hama itu semakin resisten, semakin kebal. Bahkan tercipta lagi strain hama yang baru, ya. Nah, ini salah satu contohnya.
Kemudian ada lagi nih Ordo Coleoptera. Nah, Ordo Coleoptera ini kumbang tanduk ya yang memang menyimpan larvanya itu di bahan-bahan organik seperti pupuk kandang. Tiba-tiba ketika dibuka ada yang apa melengkung seperti huruf C, ulat besar, nah, itu adalah larvanya. Kalau di apa di perakaran baik di tanaman keras ataupun di kelapa sawit ya, itu menggerek yang namanya akar, nah dewasanya pun menggerek daunnya. Nah, ini Coleoptera ini sangat luar biasa. Jadi banyak petani-petani yang puyeng ngatasi permasalahan ini semua ya, terutama Ordo Coleoptera atau Ordo kumbang-kumbangan. Kemudian ada lagi Ordo Thysanoptera, nah yang kecil ini itu adalah kutu yang selalu bersembunyi di bawah daun sambil mengerat menghisap. Kalau tadi menusuk menghisap ya, Hemiptera kalau ini mengerat atau meraut kemudian dihisap cairannya. Makanya cabenya pun menjadi keriting. Ya. Nah, kemudian di sini ada lagi tadi yang contoh padi tadi, kemudian ada lagi lalat buah, ada lagi virus Gemini atau virus mosaik. Nah, virus mosaik ini dibawanya oleh siapa? Oleh hama, ya. Jadi ada tanaman yang terkena misalkan ya. Kemudian si hama ini sebagai vektor atau carrier pembawa. Kemudian ada tanaman yang sehat diraut, dihisap, pindah virus tersebut. Kemudian ada lagi belalang. Ini kategori hama yang memang selalu ya mengintai apa yang dilakukan oleh para petani ya.